Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Institut Digital Business Indonesia ingin mempresentasikan tugas manajemen konflik dan perubahan, yaitu studi kasus tentang penolakan terhadap perubahan dalam organisasi dan penyelesaian penolakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rania Indah Wardani dengan NIM 20101MM0031. Saya dari kelas 20 MMNRA 2. Sebelumnya saya akan membacakan studi kasus yang saya ambil untuk materi presentasi kali ini, yaitu penolakan atas transformasi organisasional yang dilakukan oleh karyawan PT Telkom Indonesia Tbk. Penolakan yang terjadi disebabkan adanya persepsi dari karyawan, ketidakjelasan nasib karyawan, atau tidak dijaminnya nasib karyawan berkaitan dengan kesejahteraan dan karir karyawan, hingga masalah kompetensi seluruh karyawan apakah mampu dijamin akan dapat sejalan dengan organisasi baru ini. Lalu, transformasi organisasional ini dinilai oleh Serikat Karyawan atau SEKAR lebih mementingkan bisnisnya saja daripada sumber daya manusianya, sehingga akan ada sumber daya manusia yang tenggelam. Lalu, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh pengurus SEKAR se-Indonesia bahwa transformasi organisasi tidak jelas, terutama menyangkut people atau karyawan, ditegaskan kepada Ketua Transformasi Organisasi yaitu Arif Yahya. Alasan penolakan semakin jelas karena tidak adanya jaminan terhadap nasib karyawan-karyawati yang berjumlah kurang lebih 24.000 dan hal ini tidak dikehendaki oleh Serikat Karyawan atau SEKAR. Kemudian, cara mengatasi penolakan atas perubahan. Jika saya sebagai pemilik perusahaan tersebut, beberapa upaya untuk mengatasi penolakan atas perubahan tersebut seperti pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, dan paksaan. Pertama, pendidikan dan komunikasi. Melakukan sosialisasi kepada karyawan untuk menjelaskan satu contoh perubahan dari sistem manual ke komputerisasi atau mesin tik PC, upgrading software, upgrading hardware dengan teknologi terkini. Ini memungkinkan munculnya resistensi dari karyawan karena kekhawatiran terancam mutasi, stagnas, perampingan karyawan, bahkan sampai dirumahkan. Lalu, jika dilihat dari statement di atas, kita bisa menjelaskan bahwa minim terjadinya kekhawatiran para karyawan tersebut karena untuk mengoperasikan mesin, kita juga masih membutuhkan tenaga dari karyawan tapi dimudahkan dengan adanya sistem komputerisasi. Mesin yang dimaksud itu maksudnya PC yang tadi ya. Lalu yang kedua, partisipasi. Untuk berpartisipasi akan mengajak seluruh karyawan untuk mengambil keputusan bersama setelah adanya penjelasan dan motivasi dari pimpinan atau staf manajemen. Lalu fasilitas dan dukungan, mengadakan pelatihan untuk penggunaan komputerisasi yang baru saja diterapkan di perusahaan bertujuan untuk memberikan pengetahuan beberapa karyawan yang merasa takut sehingga menolak perubahan yang terjadi. Lalu selanjutnya, negosiasi. Kami akan bernegosiasi dengan serikat pekerja agar dapat mengarahkan kepada karyawan yang lain bahwa perubahan tidak akan berimbas banyak kepada pengurangan karyawan, serta bernegosiasi tentang jaminan yang dimaksud. Lalu kemudian manipulasi dan kooptasi, yaitu mengatur dan secara selektif memanfaatkan informasi dan insentif-insentif yang terimplikasi guna memaksimalkan kemungkinan penerimaan. Kooptasi berarti kami akan mempengaruhi pihak-pihak yang menentang guna turut membantu perubahan yang direncanakan. Lalu yang terakhir yaitu paksaan. Kami akan memberikan hukuman jika sudah dilakukan beberapa upaya di atas atau sebelumnya, tetapi masih ada karyawan yang menolak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.